Bibi, aku lapar lagi. Kami sudah menunggu lama. Apa tidak ada ikan di sini? Jangan khawatir, Niu Niu. Bibi hari ini pasti akan membiarkanmu makan ikan. Bibi, orang jahat besar itu ada di sini. Xian Cheo Chao, aku tahu. Kamu tidak bisa melupakan perasaan lamamu padaku. Meskipun aku tidak menikahimu. Kamu masih mencoba segala cara. Untuk berlenggak-lenggam di depanku. Untuk mendapatkan perhatianku. Benar. Aku dengar kamu menangkap 2 burung pegar kemarin. Di mana kamu menangkapnya? Niu Niu, kau dengar itu? Ada anjing liar menggonggong? Ya, Bibi. Anjing yang jelek sekali. Ayo Niu Niu. Makan satu. Xian Cheo Chao, jika kamu memberiku telurnya saja, aku akan mempertimbangkan. Berkencan denganmu? Menurutku, kau terlihat cukup mirip telur. Bajingan. Gadis Xian Cheo Chao itu punya keberuntungan bagus. Jika aku menebar jaringku di dekatnya, maka mungkin yang menangkap ikan adalah aku. Bisakah kau tidak bergerak sedikit lebih jauh? Kau akan mengganggu Bibi memancing seperti ini. Aku tidak akan. Tidak apa-apa Niu Niu. Bibi akan menunjukkan padamu apa itu keahlian sejati. Bibi sangat luar biasa. Ini tidak mungkin. Niu Niu. Bibi akan menunjukkan trik lain padamu. Apa artinya mengenai sasaran setiap saat? Malam ini kita bisa makan ikan bumbu kecap yang lezat. Xian Cheo Chao kamu. Bibi sangat luar biasa. Tidak mungkin. Kolam ini jelas-jelas sudah lama terbengkalai. Pasti ada ikan besar di jaringku. Kamu lihat saja aku. Niu Niu. Malam ini, kita akan pulang dan memasak ikan untuk dimakan. Aku juga ingin sup ikan. Baiklah, ayo pergi. Xian Cheo Chao, kamu tunggu saja. Kakak ipar, kami kembali. Ciao Ciao, tidak apa-apa jika kita tidak menangkap ikan. Kakakmu baru saja pergi ke pasar dan membeli banyak ubi jalar. Bagaimana bisa kami tidak menangkap apa-apa? Bibi hebat dalam menangkap ikan. Dia benar-benar luar biasa. Banyak sekali. Kakak ipar, kita akan memasak beberapa nanti. Lalu membuat ikan asin. Sisanya, biarkan kakak sulung membawanya ke pasar untuk dijual. Ciao Ciao, kami benar-benar luar biasa. Cao Cao, aku ingin tahu ada apa dengan Su Yao Su itu. Ada apa dengannya? Dia membawa sekelompok orang dan mengeringkan kolam di pintu masuk desa. Sedangkan dia, bahkan jika dia menggali ke dalam lumpur, dia tidak akan menemukan ikan apapun. Ikan-ikan itu, semuanya dibawa pulang olehku dan Niu Niu. Dibawa pulang. Apa? Begitu banyak. Tetapi di tahun kelaparan ini. Xian Cheo Chao, ikan yang kamu tangkap milik umum. Seharusnya dibagi dengan kami. Tepat sekali Xian Cheo Chao. Kamu menangkap begitu banyak ikan. Kamu sudah mengambil semua bagian kami. Atas dasar apa? Ketika kamu menangkap ikan waktu itu, kamu juga tidak membagikannya kepada keluarga kami. Hanya saja kalian sendiri tidak kompeten. Jangan hanya berteriak omong kosong di sini. Pergi. Apa itu baunya sangat busuk? Mengapa sapumu bau sekali? Sapu yang tertutup kotoran. Siapapun yang ditusuknya akan mati. Kalian pergi atau tidak? Apakah kalian juga ingin terkena kotoran? Pergi. Cao Cao. Karena kamu menangkap begitu banyak ikan. Bagaimana kalau kamu ambil 2 dan berikan kepada keluarga Yue Hong? Baiklah kakak. Saya mengerti. Ketika keadaan keluarga kita membaik, kita akan membiarkan kakak keduamu menikahi Yo Hong. Ya, Ya. Ayah dan ibu selalu berpikir begitu juga. Itu hanya harga pengantin keluarga Yue Hong. kakak ipar perempuan. Mari kita pergi dulu untuk memasak dan makan ikan. Baik. Ayo Niu Niu,
Hanya mencari makan tidak cukup. Kita masih perlu mencari cara untuk mendapatkan uang. Kalau tidak, jika saya mengeluarkan beras dari tempat saya, akan sulit untuk menjelaskan. Saya sangat ingin makan nasi. Nasi putih yang harum dan lembut. Ini buruk. Ini buruk. Chow hilang. Apa? Kami sudah mencari lama, tapi dia belum kembali. Dia tidak mungkin pergi ke gunung lagi kan? Jika dia bertemu serigala, apa yang harus kita lakukan? Ibu, saya kembali. Chow. Hampir sepanjang hari. Kamu pergi kemana? Kamu membuatku sangat khawatir. Ibu, saya pergi ke pasar dan membeli 2 burung pegar serta beberapa kelinci. Saya juga menukar dengan beras. Lalu, saya juga membeli beberapa gula dan tepung. Ini semua yang tersisa. Chow, keluarga ini sepenuhnya bergantung padamu, kakakmu dan aku. Benar-benar sedikit malu. Apa yang kakak ipar katakan? Kita saling mendukung. Dasar anak bodoh. Berburu. Itu bukan sesuatu yang harus dilakukan seorang gadis. Mulai sekarang, biarkan kakakmu yang pergi. Ya. Mulai sekarang, kakak sulung yang akan pergi. Namun, keterampilan berburuku tidak sebaik adik perempuan. Ya. Ayah, Ayah, Di desa, seseorang mati kelaparan lagi. Di desa ini, bulan ini, 6 orang sudah mati kelaparan. Aku tidak tahu bagaimana kita akan melewati tahun-tahun kelaparan ini. mari kita semua memikirkan cara untuk memimpin semua orang agar cukup makan. Chow. Tanah salin alkali ini bahkan tidak bisa menanam ubi jalar bukan? Benar Chow. Jika tanah ini bisa menumbuhkan tanaman, penduduk desa tidak akan mati kelaparan. Ayah kakak, kali ini saya pergi ke pasar dan membeli pupuk baru. Percayalah padaku, kali ini kita pasti akan mendapatkan panen yang melimpah. Dengan air mata air spiritual dari dimensi spasial. Tidak perlu khawatir tidak mendapatkan panen yang melimpah. Ayah, Chow punya keberuntungan baik. Mari, percaya saja padanya. Benar. Mari kita bekerja. Aku beritahu ya, keluarga Shen makan daging setiap hari sekarang. Aku dengar. Mereka bahkan pergi ke pasar untuk menjual burung pegar dan menghasilkan uang. Dukun wanita itu bahkan menghitungnya. Mengatakan bahwa Shen Chow memiliki keberuntungan yang baik. Dia adalah bintang keberuntungan keluarga Shen Tao. Jadi jika ada yang menikah dengan Shen Chow, bukankah mereka akan membawa bintang keberuntungan pulang? Bukankah itu benar? Aku juga dengar. Baru-baru ini, dia menangkap 2 kelinci lagi. Kamu tahu, tubuh asli Shen Chow hanyalah seorang orang yang sakit-sakitan tahu. Lihatlah dia sekarang. Ibu, apakah kamu pikir aku masih punya kesempatan untuk menikahi Shen Chow? Dengan temperamen keras kepala Shen Chow. Sekarang, seluruh keluarga Shen bahkan mendengarkannya. Sulit. Karena begitu, maka hancurkan dia. Kita semua dari desa yang sama. Jika reputasinya hancur, aku ingin lihat siapa yang berani menikahinya. Apakah ada orang di sana? Seseorang jatuh ke air. Apakah ada orang di sana? Su Yausu, kamu benar-benar berani mendorongku ke dalam air. Chow, jangan bicara omong kosong. Aku yang baru saja menyelamatkanmu. Di zaman kuno, itu berarti menjanjikan dirimu padaku dalam pernikahan. Terlebih lagi, seseorang baru saja melihatnya terjadi. Ya, Saya rasa kamu akan segera membuat semua orang di desa tahu bahwa aku menyentuhmu dan bahkan melihat tubuhmu. Kamu harus menikahiku. Keluarga kami punya banyak mulut yang harus diberi makan. Dan kita kehabisan gandum. Ibu,
Tidak apa-apa. Sore ini, kita akan pergi mencari sayuran liar lagi. Bibi Shen. Kabar baik Bibi Shen. Ayo pergi. Seseorang memanggil kita. Bibi Shen. Kabar baik Bibi Shen. Bibi Shou datang atas nama Yao Zhu. Untuk melamar. Keluar. Jika saya tidak salah, guci beras keluargamu pasti sudah benar-benar kosong. Jika Cao Cao pergi ke keluarga Zhou, setidaknya dia akan bisa mengisi perutnya. Kalau begitu keluarga Shenku tidak akan membiarkan putri kami kelaparan. Guci berasmu lebih bersih daripada wajahmu. Namun kamu masih menyombongkan diri di sini. Anakku bilang. Dia melihat seluruh tubuh putrimu. Tapi itu juga untuk menyelamatkan seseorang. Itu tidak bisa dihindari. Tepat sekali. Karena keadaannya seperti ini. Kesucian Cao Cao sudah hilang. Mulai sekarang, tidak ada yang akan menginginkannya kan? Hai Cao Cao. Selamat. Jodoh yang serasi. Tapi mari kita perjelas dulu. Jika kamu ingin menikah ke keluarga kami, kamu perlu menyediakan mahar setidaknya 10 kilogram beras dan 50 kuai. Bibi Shou, bukankah ini memanfaatkan kemalangan kami? Tepat sekali. Siapa bilang saya akan menikah dengan keluarga Xiumu? Kamu sudah kehilangan kesucianmu. Mulai sekarang, siapa yang berani menginginkanmu? Siapa bilang seorang gadis harus menikah? Seperti kamu. Untuk menjadi wanita tua yang pahit. Jika Cao Cao kami bersedia, kami akan mendukungnya seumur hidup. Ya, tepat sekali. Benar, jika dia tidak menikah, dia akan selalu menjadi harta keluarga Shen kami. Kalian semua, kalian hanya melihat bahwa keberuntungan Cao Cao sedang bagus sekarang. Dan kalian ingin menjadikannya perawan tua. Kamu baru saja memutuskan pertunangan, dan sekarang kamu melamar lagi. Bukankah itu karena kamu mengincar keberuntungan saya? Jelas sekali bahwa Bibi Zhou telah mengincar keberuntungan Cao Cao. Di tahun kelaparan ini, keluarga mana yang tidak ingin makan kenyang? Tepat sekali, Shen Cao Cao. Jangan jati tidak tahu berterima kasih. Semua orang tahu. Keluarga Zhou kami punya gandum. Tidak ada yang akan kelaparan. Hidup sangat baik. Kamu hanyalah hantu sial yang berumur pendek. Kalau begitu keberuntungan ini, seharusnya kalian simpan sendiri untuk dinikmati. Seseorang kelaparan. Ada apa ini? Sepertinya keluarga Hu tua di ujung desa. Ayo kita lihat. Orang tua. Orang tua. Bangun. Bangun. Putri Wu tua. Mati kelaparan bulan lalu. Sekarang, hanya pasangan tua itu yang tersisa. Saya mohon kepada kalian semua, tolong beri kami makanan. Orang tua itu sekarat dengan cepat. Keluarga kalian yang mana punya bubur nasi? Siapa yang punya bubur nasi? Anggap saja ini pinjaman dari keluarga Shen saya. Dalam 3 hari, pasti akan dilunasi. Benar-benar tidak ada yang tersisa. Cao Cao. Semua sayuran liar di gunung sudah dipetik habis. Benar sekali. Tidak ada waktu lagi. Menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Cao Cao kamu. Terima kasih Cao Cao. Semangkuk bubur nasi tadi. Shen Cao Cao pasti menemukan sesuatu yang jahat. Semua orang melihatnya. Dia barusan menyulap bubur nasi. Omong kosong. Apakah kamu buta? Adik perempuan memberikan bubur nasi saya kepada Paman Bu, apa salahnya? Dasar wanita tua jahat, kamu baru saja mengatakan keluargamu punya gandum. Dan sekarang, kamu melihat sesama penduduk desa mati kelaparan. Tepat sekali Bibi Shou. Kamu bilang keluarga Shou tidak kekurangan gandum. Melihat seseorang sekarat dan tidak membantu, kamu benar-benar berhati kejam. Ini adalah masa kelaparan sekarang. Semua orang mengalami masa sulit. Namun di ladang keluarga saya, beberapa ubi jalar telah tumbuh. Ubi jalar apa? Keluargamu punya ubi jalar. Tolong semuanya datang bantu menggali ubi jalar untuk mengisi perut kalian terlebih dahulu. 2,5 kilogram. Cao Cao, apakah yang kamu katakan itu benar? Kamu bersedia mengambil ubi jalar ini dan memberi kami masing-masing 2,5 kilogram. Ini telah menyelamatkan nyawa semua orang di desa. Bibi Wu, jangan khawatir. Kamu kembali dan istirahat dulu. Pada saat itu, saya akan meminta adik saya membawakannya untukmu. Benar. Terima kasih Cao Cao. Baiklah, semua orang pergi menggali. Tepat sekali. Keluarga Xiu sepertinya tidak kekurangan biji-bijian. Jadi mereka tidak akan membutuhkan apapun. Benar. Keluarganya tidak membutuhkannya. Cao Cao,
Kalau begitu aku akan kembali dan mengambil cangkulku. Aku ikut. Xiao Xiao, aku ikut juga. Terus, Pergi. Chow Chow, kamu lihat. Bukankah kamu juga harus memberi Yaozuku 2,5 kilogram? Bagaimanapun juga, dia adalah penyelamatmu. Dialah yang mendorongku ke dalam air. Jangan tidak tahu berterima kasih. Shen Chow Chow. Sekarang ladang-ladang di desa. Semuanya mengeras. Aku tidak percaya keluarga kalian. Ladang bisa menanam ubi jalar. Konyol. banyak sekali. Itu luar biasa. Berikan padaku. Chow Chow, berkat kamu. Kamu menyelamatkan seluruh keluarga kami, tidak peduli dari mana makanan ini berasal. Kakakmu dan aku, keduanya percaya padamu. Ya, Terima kasih kakak ipar. Sekarang kita punya ubi jalar ini. Tidak ada dari kita yang akan mati kelaparan. Benar sekali. Xiao Xiao, ibuku meninggal kelaparan kemarin lusa. Anakku juga diambang kematian. Dia baru berusia 3 tahun. Terima kasih. Telah menyelamatkan nyawa seluruh keluarga kami. Baiklah, kakak akan bersujud padamu. Kakak Chang Xiang, apa yang kamu katakan? Jika keluargamu kehabisan makanan di masa depan, datang saja ke ladangku dan gali ubi jalar. Di tahun kelaparan, sulit bagi semua orang, hanya dengan hidup. Sudah cukup baik. Xiao Xiao, terima kasih. benar. Chow Chow, siklus pertumbuhan ubi jalar ini seharusnya sekitar setengah tahun bukan, tapi punyamu hanya butuh setengah bulan untuk. Kakak, pupuk saya benar-benar ampuh. Tidak perlu khawatir, ubi jalar tidak tumbuh dengan baik. Air mata spiritual adalah harta karun kelas atas. Jika satu mu tanah ditanami ubi jalar, hasilnya akan setidaknya 2.500 kilogram. Di desa, akhirnya tidak ada lagi yang akan mati kelaparan. Xiao Xiao, kamu adalah penyelamat seluruh desa kami. Penyelamat. Penyelamat. Tepat sekali. Jika keluarga Xiao Yaozu berani menyebarkan rumor dan melibatkanmu lagi, kita semua akan membantumu memukulinya. Benar, Xiao Xiao. Aku yang pertama. Aku juga akan memukulnya. Kepala desa, saya masih punya beberapa pupuk bermutu tinggi di sini. Saya sedang bersiap menanam kedelai sorghum dan jagung. Selama kita bekerja sama, desa Beijia kita tidak akan ada lagi yang mati kelaparan. Itu luar biasa. Kita semua akan mendengarkan Xiao Xiao. Tepat sekali. Selama kita tidak mati kelaparan. Xiao Xiao, mulai sekarang kamu akan menjadi bintang keberuntungan terbesar desa Beijia kami. Benar, kamu adalah bintang keberuntungan kami. Baiklah, aku akan segera mencari orang untuk membantumu menanam di ladang bersama. Aku punya cangkul sekarang. Ayo kita bekerja sekarang. Ya, aku juga akan pergi. Istri Xiao Gen dan aku akan pulang untuk memasak ubi jalar. Kami akan membawakannya untukmu nanti. Shen Chow Chow, kamu mencelakai orang. Kamu orang jahat. Ada apa? Kamu mencelakai orang. Ada apa? Shen Chow Chow, dia mencelakai orang. Ubi jalarnya beracun. Jangan dimakan. Shen Chow Chow, kembalikan nyawa anakku. Apa yang kamu lakukan? Anakmu akan mati. Kenapa tidak bawa dia ke poliklinik cari dokter desa sekarang? Apakah kamu hanya menunggunya mati di sini? Dokter desa, dia tidak di rumah hari ini. Dia pergi ke kabupaten untuk rapat. Shen Chow Chow, anak kami. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan melawanmu sampai mati. Kamu bahkan belum makan ubi jalar saya. Namun kamu di sini menyalahkan saya. Aku baru saja mengambil 2 dari tempatmu untuk dimasak. Itu ubi jalar milikmu. Itu beracun. Tidak mungkin. Aku memakannya dan aku baik-baik saja. Tidak, aku baru saja menggigit. Ubi jalar yang ditanam Xiao Xiao cukup manis dan tidak beracun. Tepat sekali, kita semua memakannya. Itu ubi jalar dari ladangnya. Aku ada di sana. Dari situlah aku mendapatkannya. Berhenti bicara omong kosong. Saya punya cara untuk menyelamatkannya. Bagaimana caranya? Kakak, Ini. Baiklah, tunggu. Shen Chow Chow, kamu orang jahat. Kamu pembawa sial. Bau busuk itu dari mana? Dari mana asalnya? Dari mana bau busuk itu berasal? Bibi Shou, kamu ambil ini. Dan berikan kepada anakmu untuk diminum. Setelah dia memuntahkannya, dia akan baik-baik saja. Apa ini? Lihat apakah anakmu minum kotoran lebih penting, atau nyawa anakmu lebih penting. Menyelamatkan nyawanya adalah yang terpenting. Ibu, kenapa baunya sangat busuk? Anakku. Baguslah kamu baik-baik saja. Shen Chow Chow, mengenai keracunan anakku, kamu harus bertanggung jawab. Dia memakan ini darimu. Dan itulah mengapa dia keracunan. Apakah kamu berani menyangkalnya?
Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ubi jalar di tempat Xiao Xiao ini berwarna merah. Warnamu benar-benar salah. Aku mengambilnya dari tempatnya. Itu beracun. Kepala Disa benar. Ini bukan ubi jalar. Ini adalah singkong. Jika singkong tidak diolah dengan benar, itu bisa beracun. Lagi pula, ini tidak ditanam oleh saya. Itu pasti tumbuh liar di ladang. Aku tidak peduli. Anakku hampir mati. Kamu setidaknya harus memberiku 10 kilogram ubi jalar dan 5 yuan. Apakah otakmu sudah penuh dengan kotoran? Adikku, baru saja menyelamatkan nyawa sengsara anakmu, keluarga Sumu. Seharusnya semua berterima kasih kepada Cao Cao. Tepat sekali, Bidisho. Tidak ada yang tahu kamu mencuri ubi jalar, dan kamu bahkan mencuri yang salah. Benar sekali, Bidisho. Berikan saja Xiao Xiao 5 yuan. Dan mari kita lupakan saja masalah ini. Benar, kamu bayar kami 5 yuan. Maka kami tidak akan menyebutkan anakmu minum kotoran. Sudah terungkap. Xiu Yaozu minum kotoran. Xiu si kotoran itu lucu. Yo si kotoran itu lucu. Ayo cepat pergi. Aku terlalu malas untuk berurusan dengan kalian semua. Kakak kedua, cobalah. Besok, Shen En akan pergi ke pasar gelap untuk menjual beberapa kilogram ubi jalar. 6 fen per kilogram. Menabung. 50 kilogram akan menjadi 6 yuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ubi jalar ini 50 kilogram tidak akan mudah dijual. Dan jika kita tertangkap, itu spekulasi dan mencari keuntungan. Saya akan mencari jalan keluar. Kita benar-benar harus menabung uang. Makan ubi jalar terus-menerus juga tidak baik. Kakak kedua, dia belum menikah. Aku tidak akan menikah. Yue Hong sudah bersama pandai besi dari desa sebelah. Mereka sudah membicarakan pernikahan itu. Mak Komblang berkata, keluarga Sang menginginkan mahar 60 yuan. Berapa? Bagaimana bisa kamu tidak menikah? Benar, kakak kedua. Kita semua tahu kamu menyukai Yue Hong. Lagi pula, pandai besi sebelah itu sudah berusia lebih dari 40 dan memiliki 2 anak dari pernikahan sebelumnya. Keluarga Sang minta mahar terlalu tinggi. Keluarga kami tidak mampu. Tentang mahar, aku akan mencari jalan keluar. Itu selalu bisa diselesaikan. Cao Cao. Di masa-masa ini, cukup bagi keluarga biasa untuk mengisi perut. 60 yuan. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Kita. Tentu saja kita tidak bisa mencari uang dari orang miskin. Aku baru saja mengatakan. Bau apa yang begitu harum pagi-pagi begini? Ada apa dengan Cao Cao akhir-akhir ini? Dia seperti orang yang berbeda. Sangat cakap. Tentu saja. Kamu bahkan tidak melihat dia adik siapa. Ada banyak bumbu dan rempah-rempah di dalam ruang. Tidak perlu khawatir, makanan tidak enak. Tepat sekali kita punya banyak ubi jalar di ladang. Kalau begitu mari kita buat kue ubi jalar. Kakak sulung kakak ipar sulung, aku pergi ke kota kabupaten cari tempat hari ini. Untuk melihat, apakah aku bisa menjual kue-kue ini. Cao Cao. Kue ubi jalar ini. Berapa harga yang kalian rencanakan untuk menjualnya? 1 yuan untuk 2. Aku membuat lebih dari 200 buah. Aku harap semuanya terjual. Jika kita terus begini, kita hanya perlu menjual selama 6 hari, maka mahar kakak kedua. Bukankah itu sudah cukup? Ya, itu juga yang kupikirkan. Cao Cao. Ini? Apakah akan ada yang datang menangkap kita? Tidak. Aku sudah menyelesaikan semua prosedur. Kapan kamu mendapatkan izin ini? Ini bukan palsukan. Tentu saja ini asli. Bahkan ada segel merah di atasnya. Kapan kamu mendapatkannya? Aku sedang memancing dan menangkapnya. Hei, biar ku beritahu. Cao Cao sekarang sukses. Menjual minuman manis dan kue ubi jalar itu. Menghasilkan banyak uang. Beberapa hari yang lalu, aku bahkan melihat Nyonya Tua Shen memakai gelang perak. Harganya beberapa yuan. Kurasa Cao Cao yang membelinya kan. Ini juga berkat Cao Cao. Kita bisa mengisi perut kita. Aku ingin tahu siapa itu yang mengatakan Cao Cao hidup enak dan ingin menikahi Cao Cao. Mereka bahkan tidak melihat keluarga mereka sendiri. Anak pemakan kotoran itu. Aku mati tertawa. Aku juga mati tertawa. Apa yang membuat Shen Cao Cao begitu sombong? Itu dia berspekulasi dan mencari keuntungan. Cepat atau lambat dia akan mendapatkan balasannya. Hei, biar ku beritahu. Ini namanya iri hati. Tepat sekali. Kita sudah berjualan selama 4 hari.
1 perjalanan lagi besok, dan kita akan punya cukup untuk mahar kakak kedua. Chow kita. Benar-benar luar biasa. Kamerat, aku melaporkan mereka. Itu mereka berspekulasi dan mencari keuntungan. Kamerat Inspektur, mereka tidak hanya berspekulasi dan mencari keuntungan. Mereka juga membunuh demi keuntungan. Singkong ini beracun. Ini sama sekali tidak bisa dimakan. Kamerat Shen, mohon kerjasama dengan penyelidikan kami. Kamerat, aku tidak berspekulasi dan mencari keuntungan berlebihan. Aku sudah melalui semua prosedur yang benar. Shen Chow, mari kita lihat kamu kali ini. Bagaimana kamu masih akan menghasilkan uang? Surat izin usaha rumah tangga. Izin usaha ini. Itu dikeluarkan Direktur Shang dari pengawasan pasar kalian. Yang mengeluarkannya untukku. Kamerat Shen, ini adalah bisnis saya yang Anda jalankan. Kami mohon maaf atas gangguan ini. Ayo pergi. Kamerat, tunggu sebentar. Kalian semua. Belumkah kalian menangkap mereka semua? Dan menyita barang-barang mereka? Bisnis mereka legal dan patuh. Mereka punya izin usaha. Jika Anda membuat masalah lagi, kami akan menangkap Anda. Bibisu, kamu benar-benar licik yang tak terduga. Dan meresap kemana-mana. Tepat sekali. Niat beberapa orang lebih sempit dari jarum. Dan pikiran mereka lebih kotor dari kotoran. Kalian semua, tunggu saja. Untungnya Chow tidak menikah ke keluarga itu. Kakak ipar sulung, tidakkah kamu ingin tahu bagaimana minuman manis itu dibuat? Aku akan mengajarimu, Chow. Ini adalah keahlianmu untuk mencari uang. Serahkan langsung kepadaku. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Apa masalahnya? Kita semua keluarga. Ketika kamu mempelajarinya, kamu bahkan bisa membantuku membuatnya. Baiklah. Kakak kedua. Mahar untukmu menikahi kakak Yue Hong. Akhirnya terkumpul. Terima kasih Chow. Nanti kalau kakak kedua sudah dapat uang, aku pasti akan membayarmu kembali. Pak tua kedua, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat pergi melamar. Ya. Bibi, aku sungguh menyukai Yue Hong. Bibi, 60 yuan untuk mas kawin. Dan kamu pikir kamu bisa membawa putriku pergi? Mimpi saja. Setidaknya kamu perlu mengirim mesin jahit. Bukankah 60 yuan untuk mahar sudah cukup? Shen Chow. Aku dengar kamu sekarang sedang berbisnis di kota kabupaten. Berikan mesin jahit kepada calon adik iparmu yang kedua. The film was Itu tidak berlebihan, kan? translated and narrated by M Media. Ibu, jangan berkata apa-apa lagi. Aku ingin bersama Shen Shan. Sang Yue Hong. 60 yuan ini sudah cukup. Dasar tidak tahu berterima kasih. Dasar gadis tidak tahu berterima kasih. Masih muda sudah memikirkan laki-laki. Kamu benar-benar tidak punya malu. Bibi, beri aku 1 bulan lagi. Aku pasti akan menemukan cara untuk memenuhi permintaan IMU. Aku sungguh ingin menikahi Yue Hong. Sulit untuk dikatakan. Pandai besi Zhou. Dia akan datang melamar dalam beberapa hari. Dia adalah menantu idamanku. Ibu, aku tidak mau menikah dengan Zhou Gui. Aku mohon padamu. Aku ibumu sendiri. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Zhou Gui itu lebih baik daripada Shen Shan itu dalam segala hal. Keluarganya berkecukupan. Dan dia punya banyak uang. Di masa depan, dia juga bisa membantu adikmu. Ibu, ayo pergi. Yue Hong. Kasus nyata yang memisahkan pasangan yang saling mencintai. Chow, kamu penuh ide. Bisakah kamu mencarikan pekerjaan untuk kakak kedua? Aku ingin mencari uang. Biarkan aku memikirkan sesuatu. Bibi yang meremehkanku karena aku tidak punya keahlian. Kakak kedua, apakah kamu ingin menjual sate sapi di kota kabupaten? Di sebelah warung kita. Benar, ada banyak orang di sebelah lapak kita. Daging sapi apa? Kalian berdua jangan bercanda. Apa itu daging sapi? Aku belum pernah memakannya sejak aku lahir. Satu-satunya waktu aku pernah melihatnya adalah sapi tua yang membajak sawah di sebelah. Bagaimana kalau membiarkan kakak naik gunung berburu kelinci dan kakak Shen pergi menjualnya? Sat daging kelinci. Kamu bercanda lagi kan? Bisakah pasokannya stabil?
Kelinci di pegunungan. Bisakah kamu memburunya kapanpun kamu mau? Aku bisa mendapatkan daging sapi. Xiao Xiao, kamu bisa mendapatkan daging sapi. Daging sapi bukanlah barang biasa. Jika kamu benar-benar bisa mendapatkannya, maka itu sungguh komoditas langka dan dicari. Aku punya cara. Apa yang tidak ada di dalam ruang? Kakak kedua, sudah saatnya kamu punya pekerjaan yang layak. Ketika kamu punya uang di masa depan, kamu juga bisa beternak sapi di desa. Dengan begitu semuanya juga menjadi resmi dan sah. Xiao Xiao, kakak kedua, bukankah itu terlalu merepotkanmu? Bagaimana kalau kakak kedua juga belajar suatu keahlian, menjadi tukang kayu seperti mereka? Kakak kedua, pada saat kamu selesai belajar dan kembali, kakak Yu Hong pasti sudah menikah. Lagi pula seorang tukang kayu. Berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan? Baiklah, kita semua akan mendengarkan Cao Cao. Cao Cao, jangan terlalu memaksakan diri. Jika ada sesuatu yang muncul, kamu juga bisa merepotkan aku dan kakak tertuamu. Terima kasih kakak ipar. Pasti aku tidur sampai tidak sadar. Dan mengigau. Kembali tidur. Kakak dan kakak ipar. Adik perempuan. Kamu benar-benar menemukan daging sapi. Jangan bilang kamu diam-diam menyembelih sapi tua dari desa tetangga. Kakak kedua, metode untuk memanggang sate sapi. Aku sudah mengajarkannya padamu tadi malam. Ini sangat sederhana. Cukup perhatikan panasnya. Aku sudah mengingat semuanya. Surat izin usaha rumah tangga. Adik perempuan. Ini. Benda ini. Bukankah ini sulit didapat? Ini diberikan kepadaku oleh teman memancing. Xiao Xiao. Sejak kamu mengirim umpan ini, memancing menjadi sangat mudah. Setiap kali sekarang, aku pulang dengan muatan penuh. Paman, aku punya hadiah untukmu. Di tahun kelaparan ini, keluarga kami hanya berani makan daging sapi ini saat tahun baru. Keluarga Anda makan The film terlalu was enak. translated and Aku tahu kantin narrated unitmu by kekurangan M-Media. biji-bijian. Aku bisa meminta saudaraku mengirimkan biji-bijian ke kantinmu. Benarkah? Di tahun kelaparan ini, menjadi petugas pengadaan tidaklah mudah. Itu sebabnya gajinya tinggi. Aku percaya paman tidak akan memperlakukan saudaraku dengan tidak adil. Tentu saja tidak. Apakah Anda masih ada hal lain yang Anda butuhkan bantuanku? Kamu sangat pintar. Aku juga ingin izin usaha. Baiklah. Nanti aku suruh Xiao Qin mengirimkannya padamu. Xiao Xiao, kamu tidak muda lagi. Sudahkah kamu menemukan pasangan? Anakku seumuran denganmu? Maukah kamu mempertimbangkannya? Wajah paman ini bundar seperti panekuk. Putranya mungkin juga tidak tampan. Terima kasih paman. Aku belum terburu-buru untuk menikah. Kondisi keluarga kami sangat baik. Tidakkah kamu akan mempertimbangkannya? Kakak sulung, dan kamu. Kamu juga tidak boleh menganggur. Aku menemukan pekerjaan untukmu. Pergi ke Departemen Pengawasan Pasar untuk menjadi petugas pengadaan. Aku tidak menyangka orang kasar sepertiku akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan unit. Tentu saja, dan itu adalah pekerjaan yang terjamin. Nanti, bahkan akan ada pensiun. Benarkah? Cao Cao, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kita. Shen Cao Cao, dari mana kau mendapatkan kemampuan hebat seperti itu? Sate daging sapi keluarga kami yang paling harum. Kue ubi dan minuman manis ini mau. Beri aku 2 tusuk. 2 tusuk sate baiklah. Aku juga mau 3 tusuk. Baiklah. Tidak masalah, akan segera siap. Akan segera siap. Itu tidak benar. Shen Cao Cao, bagaimana mungkin dia punya daging sapi? Dia sebenarnya berani menjual akar beracun. Aku jamin, kamu akan kembali lagi untuk kedua kalinya. Kakak ipar bisnis kami sangat bagus. Kalian sama sekali tidak boleh minum minuman manis mereka. Itu beracun. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Itu terbuat dari singkong. Itu akar beracun. Apa? Bagaimana mungkin? Bukti apa yang kamu punya? Dasar nenek tua pembohong. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Kakak ipar. Tidak ada satupun anggota keluarga Shen yang baik. Kalian bersekongkol untuk membunuh demi uang. Permisi semuanya. Minuman manis hari ini dan kue ubi jalar. Semuanya gratis, tapi aku jamin bahwa produk kami sama sekali tidak mengandung racun.
Kami memakannya setiap hari. Aku datang ke sini setiap hari untuk minum minuman manis itu. Aku percaya, Bos Shen. Kami juga percaya padanya. Benar, kami juga percaya, Bos Shen. Shen Cao Cao, kepalaku terluka olehmu. Keluarga Shenmu harus mengganti rugiku. Bayar aku 10 yuan. Baiklah, Departemen Inspeksi Pasar akan segera tiba di sini. Pada saat itu, biarkan mereka melihat siapa yang memutarbalikkan kebenaran. The film was translated and Nenek narrated tua. by M Media. Maafkan aku, Chow Chei. Hari ini, aku terlalu impulsif. Tidak apa-apa, kakak ipar. Kita sudah hampir menjual semuanya. Jadi mari kita pulang lebih awal. Baik. Xiao Xiao, aku menghasilkan banyak uang hari ini. Aku menghasilkan lebih dari 10 yuan dalam sekejap. Aku akan menjual lebih banyak lagi lain kali. Baiklah. Apa yang harus kulakukan? Setidaknya butuh 3 hari lagi. Kumpulkan mas kawin yang diminta Bibi Zhang. Besok Yue Hong akan bertunangan dengan pandai besi Zhou. Tidak ada waktu. Sudah terlambat. Kabar baik. Makom Langshan, kabar baik apa? Pernikahan Shen Shenmu. Sudah menemukan jodoh bukan? Uangnya belum cukup. Yue Hong pergi menemui pandai besi Zhou hari ini. Dia bilang dia punya adik laki-laki. Nanti kalau sudah menikah, aku akan membangun rumah. Semuanya akan bergantung pada Shogui. Ketika Shogui mendengar itu, dia tentu saja tidak senang. Jadi, dia berbalik dan pergi. Aku tidak menyangka kakak Yue Hong demi menikahi kakak kedua. Bahkan sampai merusak reputasinya sendiri. Aku pasti tidak akan mengecewakan Yue Hong. Sekarang melamar keluarga Xiang. Jauh lebih sederhana. Hadiah pertunangan 50 yuan. Sudah cukup. Tidak perlu mesin jahit. Semua itu tidak dibutuhkan lagi. Tidak dibutuhkan. Bagus sekali. Terima kasih Makom Langshan, itu luar biasa. Aku akan melamar besok. Selamat. Selamat. Hai. Mereka keluar. Ini dia pengantin wanita. Pengantin wanita ini sungguh cantik. Pengantin wanita ini sungguh cantik. Lihat pengantinnya, bahkan malu-malu. Menarik sekali. Kami sepakat 60. Dalam sekejap mata itu berubah menjadi 50. Ayo pergi. Ayo pergi. Waktunya menjemput pengantin wanita. Waktunya menjemput pengantin wanita. Benar. Mari kita cepat kembali juga. Kita masih perlu menyiapkan perjamuan. Benar. Kita masih perlu pergi ke pasar. Untuk membeli daging. Ya, Daging. Aku sudah menyiapkannya. pasti Cao Cao. Ayo pergi. Ayo pergi. Pasti ada yang salah dengan Shen Cao Cao. Hari itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia menyulap semangkuk bubur nasi pada dirinya. Pasti ada roh jahat. Hari ini adalah hari besar kakak kedua. Aku perlu menyiapkan lebih banyak daging. Aku mau 6 paha ayam. 6 paha bebek. 5 kilogram daging babi. 5 kilogram daging sapi. Roh jahat. Aku melihat roh jahat. Kakak ipar, cepat kemari dan bantu aku menumis hidangan. Baik. Cao Cao. Kamu benar-benar luar biasa. Tidak banyak waktu tersisa sekarang. Mari kita cepat bersiap. Baiklah. Hari ini adalah hari pernikahan yang bahagia. Yue Hong dan aku. Semuanya makan dan minum yang banyak. Baiklah. Tidakkah kamu lihat? Ternyata ada daging di sini. Kakak Shun, kehidupan keluargamu semakin membaik. Mulai sekarang kehidupan kita rakyat jelata akan semakin membaik. Mulai sekarang kita akan makan daging setiap kali makan. Semuanya bukankah begitu? Ya. Ya. Masih makan daging. Zhou Yaozu, siapa yang menyuruhmu datang? Aku datang hari ini untuk menangkap hantu. Ini adalah kuil Sheng An. Master Shuanggue. Suang Gui apa? Bermain hantu. Berhenti bermain-main di sini.
Yang itu adalah roh jahat. Kamu bilang aku roh jahat apa? Di hari yang menggembirakan ini, jangan paksa aku untuk memukulmu. Master Xuanggui ini. Aku memang pernah mendengar tentang dia. Mungkinkah desa Baijia kita benar-benar memiliki roh jahat? Kalau begitu aku bertanya padamu, semua daging sapi dan babi ini di rumahmu, dari mana semua ini berasal? Jawab aku. Baru saja ibuku melihat Shen Chiao Chiao dengan mata kepalanya sendiri. Semua daging ini disulap olehnya. Su Yaosu, jika aku roh jahat, aku akan mencekikmu duluan. Zhou Yaozu, Chiao Chiao telah membantu begitu banyak orang, menyelamatkan desa Baijia kita, dan begitu banyak nyawa. Berhenti memfitnah di sini. Aku memfitnah. Kalau begitu kalian semua, kalian tanyakan padanya dengan jelas. Daging ini, di mana dia membeli semua ini? Tepat sekali. Kau bilang ini tahun kelaparan sekarang. Keluarga mereka makan daging, juga bertani, dan bahkan berbisnis. Tidak bisa diterima. Jika aku, Cukup. Semuanya jangan dengarkan dia. Berbicara omong kosong. Chiao Chiao tumbuh besar di depan mata kita. Dia sama sekali bukan semacam malapetaka. Tepat sekali. Shen Chao Chao adalah adik perempuanku Shen An. Jika dia punya masalah, bagaimana mungkin keluarga Shen kita bisa aman dan sehat? Chow Chow adalah putriku yang kubawa selama 10 bulan. Putriku yang berharga. Kalian terus berkata, Shen Chiao Chiao tidak punya masalah. Kalau begitu biarkan dia menjelaskan dengan jelas dari mana daging ini sebenarnya berasal. Bukan daging manusia kan? Aku. apa yang perlu dikhawatirkan, kakak Ian kita dari Departemen Inspeksi Pasar? Seorang petugas pengadaan, mendapatkan daging, bukankah itu mudah untuk dilakukan? Tepat sekali. Su Yaosu, keluar dari sini sekarang juga. Keluarga Shen kami tidak menyambutmu. Benar sekali. Shen An sekarang adalah seorang petugas pengadaan. Apakah Shen Chiao Chiao telah dirasuki roh jahat? Seorang master akan tahu sekilas. The film was translated and narrated by M. Ya Tuhan, aku tidak menyangka desa Baijia kita benar-benar memiliki roh jahat. Tidak heran sudah bertahun-tahun terjadi kekeringan dan kelaparan, dan seluruh desa tidak ada panen. Bunuh Shen Chiao Chiao. Bunuh Shen Chiao Chiao. Bunuh Shen Chiao Chiao. Aku memberitahumu, tidak bisakah kamu menggunakan otakmu sedikit? Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Berhenti di sini, bermain trik dan berpura-pura menjadi hantu. Keluar dari rumah keluarga Shen sekarang juga. Jika kamu terus memfitnah, aku akan membakar kuil Seng Anmu. Shen An, Shen Shun, desa Baijia kita telah menderita kelaparan, justru karena Shen Chiao Chiao, dan kalian masih melindunginya. Omong kosong, kelaparan 30 tahun yang lalu. Sudah muncul. Chow Chow kita baru berusia 24 tahun ini. Tahun-tahun belakangan ini, kalian sudah memakan jatah makanan Chow Chowku. Chow Chowku menyelamatkan hidup kalian. Dan sekarang kalian masih memfitnah putriku. Aku akan melawan kalian semua. Ibu, Di dunia lain, mengembara selama bertahun-tahun, ternyata perasaan dilindungi oleh keluarga. Seperti ini. Kamu terus berkata, aku punya masalah. Baiklah, aku bertanya padamu, apa yang sudah aku lakukan, yang merugikan langit dan akal sehat? Paman Shen mengatakan hal yang benar. Chiao Chiao baru berusia 20-an tahun ini, dan kelaparan ini, lebih dari 30 tahun yang lalu, sudah dimulai. Tepat sekali. Chiao Chiao bahkan memberi kita gandum. Chiao Chiao adalah peri. Kau lebih dari 30 tahun yang lalu, sudah berada di desa Baijia. Dasar bajingan tua, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Shen Chiao Chiao, Master Xuanggui dari kuil Sheng An. Semua orang tahu bahwa integritasnya terlihat jelas oleh semua orang. Bagaimana mungkin dia bisa berbohong dan menipu orang? Kau bilang dia makhluk ilahi. Baiklah, kalau begitu suruh, dia menunjukkan wujud aslinya padaku. Dan biarkan semua orang melihat. Kultivasimu memang telah maju pesat, Master ini. Bukanlah orang yang memiliki reputasi palsu. Baiklah, jika kau benar-benar punya kemampuan. Kalau begitu selesaikan masalah kelaparan semua orang. Saat ini orang-orang bahkan tidak bisa makan cukup. Ayo, sulaplah satu akar nasi. Untuk dilihat semua orang. Lanjutkan. Shen Chiao Chiao, berhenti bicara omong kosong di sini. Sang Master sudah mengatakan bahwa kamu adalah kutukan desa Baijia. Selama semua orang bekerja sama untuk menyingkirkan ancaman ini, kelaparan itu secara alami akan teratasi. Chow Chow, sebenarnya tidak ada masalah kan? Tidak peduli siapa Chiao Chiao, dia tidak melukai kita. Dia telah membantu kita. Aku percaya padanya. Chiao Chiao, kami percaya padamu. Kami semua percaya padamu. Chow Chow, kita tidak akan menjadi orang jahat. Tepat sekali. Jika Chow Chow adalah orang jahat, kita semua pasti sudah mati sejak lama. Jangan memfitnah orang baik. Apa kau dengar? Kau tidak bisa menyalahkan orang baik. Apa kau dengar? Di dalam pengocok ini, sebenarnya itu tinta hitam. Semua orang melihatnya. Ini hanyalah seorang penipu dukun dari Jianghu. Tinta di kuas ini, jika kau menyiramkannya ke wajah siapapun, itu bisa mengubah putih menjadi hitam.
Kotoran di tubuhmu. Dia terlalu kuat. Aku tidak bisa menaklukkannya. The Dan film aku was juga tidak mampu translated memprovokasinya. and Tidak narrated mampu by M memprovokasinya. Media. Siapa sangka bahwa master yang terkenal jauh dan luas ini ternyata adalah penipu dengan reputasi palsu. Seorang penipu. Untung saja kita tidak mempercayainya. Dan salah menuduh orang baik. Ini semua salah Shu Yaozu. Jangan lari. Su Yaozu, masalah kau memfitnahku. Kita harus menyelesaikannya dengan benar. Shen Qiaochao, aku tahu aku salah. Aku tidak tahu dia adalah master palsu yang berpura-pura menjadi dewa dan bermain trik. Dia menipuku. Siapa yang nipu kamu? Siapa yang nipu kamu? Tolong. Ini adalah hari yang penuh sukacita. Jangan pukul aku di hari yang penuh sukacita. Jangan pukul. Cepat keluar dari sini. Pergi. Qiaochao, aku benar-benar minta maaf tentang yang tadi. Itu semua karena hasutan master palsu itu. Aktingnya membuatku tertipu dan menyalahkanmu. Kalian semua seharusnya benar-benar menggunakan otak kalian. Cao Cao kita cantik dan baik hati. Bagaimana mungkin ada masalah? Jika kamu bertanya padaku, Cao Cao kita adalah seorang peri, itulah dia. Ya, Qiaochao kita adalah peri. Hari ini adalah hari yang menggembirakan. Jadi jangan ribut-ribut tentang apapun. Semuanya, makan dan minum yang enak. Ayo, duduklah. Ini adalah biaya sekolah Niu Niu. Sudah waktunya dia pergi ke sekolah. Cao Cao. Terima kasih. Kakak iparmu hampir mengira Niu Niu akan menjadi buta huruf. Mulai sekarang kita akan punya semakin banyak uang. Niu Niu, semuanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik untukmu. Tapi, bisnis air manis, aku tidak berencana melakukannya lagi. Apa? Tidak menjual air manis lagi. Jika kita tidak berbisnis lagi, lalu kita akan melakukan apa? Bisnis air manis itu akan kuserahkan padamu mulai sekarang. Kakak kedua akan pergi menjual sate sapi. Kakak sulung akan pergi bekerja. Sedangkan aku akan meneliti bisnis baru. Cao Cao punya ide baru lagi. Kau akan tahu besok. Kalian semua coba ini. Qiaochao, trik baru apa ini sekarang? Ini benar-benar enak. Aku hanya tahu cara mengukus kentang. Cara ini sedikit terlalu boros minyak bukan? Ini disebut kentang goreng. Semua orang juga sudah melihatnya. Metodenya sangat sederhana. Kalian semua hanya perlu bertanggung jawab untuk membuatnya. Dan aku akan mengumpulkannya. Lalu, aku akan mengirimkannya ke restoran-restoran besar di kota kabupaten. Jadi kentang yang kita sedang tanam, bukankah semuanya bisa dijual untuk uang? Ya, kakakku meminta semua orang menanam kentang. Itulah yang dia maksud. Setelah kita punya uang, kita bisa membeli beberapa anak ayam dan anak babi untuk dipelihara. Kalau begitu kita semua akan punya daging untuk dimakan. Cao Cao, bagaimana kentang goreng ini akan dijual? Sebenarnya kita bisa juga langsung menjual kentang, tapi keuntungannya terlalu rendah, tidak sepadan. Aku sudah mengajari semua orang cara membuat kentang, 1 porsi per piring kecil, 5 sen sepiring. Baiklah, kalau begitu aku akan segera pulang sekarang. Dan aku juga akan belajar membuat kentang goreng seperti ini. Aku juga mau. Aku juga mau. Baiklah. Kalau begitu aku akan tetap di sini besok, menunggu kentang goreng yang kalian bawa untuk dikirim ke restoran-restoran besar. Baiklah, besok kita pasti akan datang tepat waktu. Qiaochao. Shen Cao Cao berulah lagi. Trik baru apa yang sedang dia lakukan? Aku juga akan pergi melihat. Ibu, kamu tidak boleh pergi. Jangan sampai dipukuli olehnya nanti. Dia bisa membantu mereka menghasilkan uang. Mengapa dia tidak bisa membantu kita? Kamu tahu betul. Dia berharap bisa memukuli kita sampai mati. Hari itu, aku benar-benar melihat Shen Cao Cao menyulap daging. Cukup. Apakah kamu mencoba membuatku terbunuh? Tuan Juang Gui itu palsu. Tapi Shen Cao Cao ini pasti mencurigakan. Meskipun itu palsu, kita harus membuatnya terlihat nyata. Metode apa? Tunggu sampai keluarga Shen diusir dari desa Baijia. Lalu kita akan melakukan bisnis mereka dan menghasilkan The uang. film was translated and narrated by M Media. Sebentar lagi, kau akan melihat Shen Cao Cao menyulap daging babi. Cao Cao. Ini dagingnya. Apakah ini yang kau maksud dengan daging yang disulap? Tidak, tidak seperti itu hari itu. Bagaimana kita harus membicarakannya di desa besok? Aku tidak perlu mengajarimu kan? Tidak perlu. Aneh sekali.
Kenapa tidak ada orang di sini? Kemarin kita jelas sudah sepakat untuk datang pada waktu ini. Kami harus percaya Chow Chow. Tapi di dunia ini, sebenarnya tidak ada hantu kan? Bahkan jika ada hantu, itu tidak mungkin Chow Chow. Chow Chow tidak pernah berpikir untuk menyakiti kami. Tepat sekali, Chow Chow juga ingin memimpin desa bayi Jia kita menuju kehidupan yang baik. Jika bukan karena Chow Chow, kita pasti sudah lama mati. Kenapa kalian semua bersembunyi dan menghindar seperti itu? Apakah kalian membawa kentang goreng? Sudah dibawa ke sini. Chow Chow, kamu tulus kepada kami kan? Tentu saja. Kakak Xiao Niu, kita semua dari desa yang sama. Itu. Chow Chow, kemarin saya mendengar Bibi Zhou, Lesi dan Wang Ergo mengatakan bahwa tadi malam kamu di rumah dan menyulap daging sendiri. Mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apa maksudmu? Apakah mereka kembali memfitnah Chow Chow? Kakak sulung, karena kau datang bertanya padaku, itu berarti kau juga percaya padaku. Kalau begitu aku akan memberitahumu, aku tidak menyulap daging tadi malam. Setidaknya bukan tadi malam sungguh. Lalu mengapa Bibi Zhou Lisi dan Wang Ergo dan yang lainnya mengatakan kau melihat? Jika satu orang bilang aku melakukannya, itu salahnya. Jika 3 orang bilang aku melakukannya, maka mereka pasti bersekongkol. Lagi pula, Paman Lisi dan perkataan Wang Ergo, bisakah mereka dipercaya? Kakak sulung, aku tahu apa yang terjadi. Xian'an, jangan pergi. Jangan takut. Adikku. Tidak akan menggigitmu sampai mati. Kalau begitu aku seharusnya sangat tersentuh bukan? Kalian semua sangat takut padaku. Namun kalian masih datang mencariku sekarang. Tidak, Chow Chow. Bukan itu maksud kami. Kami percaya padamu. 2,6 kilogram. Seharusnya 4 porsi. 2 yuan totalnya. Apa? Kau bahkan tidak mau uangnya. Jika kau tidak mau, aku akan mengambilnya kalau begitu. Terima kasih Chow Chow. Aku benar-benar tidak menyangka. Itu bisa terjual dengan begitu banyak uang. 2 yuan penuh. Sama-sama. The film was Kau bertemu hantu di siang translated bolong. and narrated by Dan hantu Media. itu bahkan memberimu uang. Chow Chow, aku percaya padamu. Minggir. Kalian semua gila ya? Shen Chow Chow ini, dia bermasalah. Kalian semua masih berani berbisnis dengannya. Tepat sekali. Shen Chow Chow adalah ancaman. Apakah kamu ingin membunuh semua orang di desa? Aku tidak pernah memikirkan itu. Buktinya sekuat gunung. Paman Lisi Wang Ergo dan ibuku melihat kamu benar-benar berubah menjadi daging. Sampah macam apa itu? Aku bahkan tidak peduli. Shen Chow Chow, dasar wanita tidak sopan. Aku adalah tetuamu. Begitukah caramu memperlakukan tetuamu? Tetua macam apa kau ini? Mengoceh omong kosong. Seolah-olah tidak ada harganya. Kalian berdua bicaralah yang benar. Tadi malam. Apa yang kalian semua lihat? Itu Shou Yaozu. Dia memberiku 50 sen dan menyuruhku berbohong. Benar. Mereka berdua ibu dan anak yang punya niat buruk. Shou Yaozu Chen Kuehua, kalian sebaiknya menjelaskan diri kalian dengan jelas. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kalian berdua bahkan sudah belajar 3 orang melawan harimau. Kakak, 3 orang membuat harimau, bukan 3 orang melawan harimau. Aku tidak peduli apa itu. Selama salah satu dari kalian berani mengganggu adikku, aku akan memukulinya sampai mati. Aku tidak tahu. Apa yang kamu bicarakan? Itu sebenarnya bohong. Master Zhuang Gui yang tadi itu disuap oleh Shou Yaozu itu. Bukan begitu. Untung aku tidak menuruti. Aku tidak percaya padanya sejak awal. Tidak. Ini Xian'an. Omong kosong untuk membebaskan adiknya. Kalian sama sekali tidak boleh mempercayainya. Shen Chow Chow, pasti ada masalah. Dengan bukti manusia dan materi yang ada, beraninya kamu masih berbohong. Omong kosong Lisi dan Wang Ergo. Bagaimana bisa kamu percaya itu? Shenen ini, kakak laki-laki Shen Chow Chow. Tentu saja dia selalu memikirkannya. Omong kosong Lisi dan Wang Ergo tidak bisa dipercaya. Mereka bahkan mengatakan pagi ini, Chow Chow punya masalah. Apa kalian menganggapku bodoh? Orang tua tidak sopan. Seperti ibu seperti anak. Kepala desa, 2 orang ini
Bajingan berhati busuk berparu-paru busuk. Kita seharusnya mengusir mereka dari desa Baijia. Usir mereka. Usir mereka dari desa Baijia. Cepatlah. Kepala desa. Aku salah. Aku tidak akan berani. Aku The tidak akan film was pernah berani lagi. translated Kepala and desa. narrated Ada by kelaparan. M Media. Terjadi di luar sekarang. Jika kamu mengusir kami, kamu akan memaksa seluruh keluarga kami untuk mati. Kalau tahu hari ini, kenapa bertindak begitu sejak awal? Xian'ang, bagaimana kalau kita memberinya satu kesempatan terakhir? Jika ada lain kali, aku pasti akan mengusir mereka. Kepala desa, kami akan mendengarkanmu. Jika ada lain kali, kami akan membuat mereka keluar dari desa Baijia. $2,6 kilogram. 3 kuai. 3 kilogram. 4 kuai. Uangku. Bagus sekali. Sekarang kita punya uang. Kita bisa beli daging. Pak tua kedua, duduklah dan istirahat sebentar. Pak tua kedua Cao Cao. Lihatlah desa Baijia kita. Semakin lama semakin baik. Aku dengar keluarga Paman Lisi bahkan membeli anak babi kemarin. Benarkah itu? Itu benar. Itu luar biasa. Hei, kepala desa. Xiao Xiao, kemarilah dan lihat. Anak ayam yang kubeli. Tahun ini aku akan memelihara 10 ayam untuk bertelur. Kepala desa. Aku punya pakan anak ayam di sini. 1 yuan per kantong. Bagus. Kalau begitu aku akan membelinya darimu. Xiao Xiao, kamu benar-benar seperti pemasok. Kamu punya semua yang diinginkan. Cao Cao, ibu ingin kamu pulang. Seorang mak comblang datang untuk melamar. Apa? Cao Cao baik-baik saja. Mengapa dia harus menikah? Xiao Xiao, jika kamu tidak ingin menikah, aku akan memberitahu ibu. Apa urusan kalian berdua? Ayo pergi. Cao Cao, cepat pulang bersamaku. Pemuda itu masih muda. Tampan. Tinggi sampai 1,80 meter. Yang terpenting kondisi keuangan keluarganya baik. Mereka menjual daging babi. Mulai sekarang keluarga Shenmu tidak akan pernah kekurangan daging untuk dimakan. Lihat, aku bahkan membawa potretnya bersamaku. Cukup bagus jika Cao Cao kita tidak menikah. Aku juga berpikir begitu. Mak Kemblangsang, bukankah kau bilang dia 1,80 meter? Kenapa bagiku dia tidak terlihat seperti itu, dan dia sangat gemuk. Dia setinggi 1,80 meter The jika film was melompat. translated Sebenarnya, and narrated by M Dia Media. seukuran dengan Cao Cao-mu. Jika dia kurus itu karena dia lapar. Lapar berarti miskin. Bibi Shen lihat. Ketika seorang ibu mertua melihat menantunya. Semakin dia melihat, semakin dia menyukainya. Pergi-pergi. Jangan kira hanya karena kamu adalah mak comblang pamanku. Kamu bisa datang dan menyakiti bibiku. Bagaimana bisa kamu menyebut ini merugikan? Cao Cao, kamu mungkin tidak tahu bahwa Xiao Yaozu sudah bertunangan. Wanita itu sangat galak. Dia bahkan membuat Bibi Xiao tinggal di toilet. Apa hubungannya itu denganku? Hanya saja mereka tidak datang kepadaku Mak Comblang Jiang. Orang-orang yang aku Mak Comblang Jiang kenalkan. Semuanya berkualitas. Aku beritahu kamu. Cao Cao kita tidak terburu-buru untuk menikah. Kamu bisa pergi sekarang. Lebih lama lagi, dan aku akan mulai berteriak seperti wanita galak. Orang macam apa ini? Ibu? Mulai sekarang kamu bisa saja langsung menolak orang-orang seperti ini. Xiao Xiao, apakah Xiao Xiao di rumah? Cao Cao tidak ada di sini. Aku datang untuk melamar. Besar. Ini anakku, Xiao Shui. Cao Cao, ada pria tampan. Xiao Xiao lihat. Menikah? Tidak terlalu buruk juga.